Selamat datang di Polarisasi Podcast. Kembali lagi di episode yang baru. Kita bersama narasumber yang baru, Mas Tio di sini. Coba lu kasih tahu Mas Tio ini siapa ya? Mas Tio adalah seorang fotografer, videografer ya Mas? Videografer dan seorang pemilik kedai bakso. Kedai apa? Ini kita sekarang lagi di kedainya Mas Tio. Coba Mas, lu jelasin nih kedai apa tempat rumah bordir kah? Apa rumah bordir atau apa di sini? Iya kan gua nanya maksud gua ya. Namanya, alamatnya biar audiens tahu. Ya kan? Ini sih sebenarnya warung bakso sih, bukan kedai. Warung bakso ya. Warung bakso mie ayam. Basically menjual bakso. Iya, sama mie ayam. Kalau malam tetap bakso mie ayam. Oke. Sejak kapan berdirinya? Kalau ditanya sejak kapan sih, itu dari tahun 1997. 97? Iya. Lama juga cuy. Lama juga, berarti udah sekitar berapa tahun cuy? 25 tahun. Ya, 25 tahun. Sebelumnya siapa yang pendiri tempat ini siapa? Orang tua ya? Orang tua cuma pas di 2015 baru gantian. Oke, sejak 2015 lo meneruskan usaha milik keluarga. Jadi sekarang nih sejak 2015 sudah pure lu yang ngelola tempat ini. Semuanya pure. Kasih. Oke, tapi buat yang belum tahu, Mas Tio ini selain mengelola tempat bakso ini, ternyata dia adalah seorang videografer. Kita mau kulik dari sisi videografernya dulu, ya kan? Kenapa akhirnya lo menekuni dunia videografi? Kenapa? Ya, dari sekian banyak seni, fotografi, kenapa akhirnya gue videografer deh gitu. Gue suka gitu videografi. Gue suka nih. Lu untuk memutuskan kalau lu tuh suka di bidang videografi. Cakep. Gitu. Aduh. Ngomongnya nih. Awalnya sih gue Awalnya coba-coba kali ya. Coba-coba. Kok enak. Coba-coba lo keren. Tapi sebelum lu menggeluti videografi yang mungkin bisa dibilang lu udah menghasilkan ya di videografi itu ya. Nah, awalnya tuh yang bikin lu kayak ini kayaknya harus gua komersilin nih bakat gua nih di videografi. Nah, awalnya lu tuh kayak seneng kayak ngerekam iseng-iseng kah atau apakah sampai akhirnya lu bisa memutuskan untuk komersil di dunia videografi ini. Awalnya tuh gue pengen tahu tuh kayak bakat lu dalam bidang videografi ini tuh awalnya gimana terbentuknya karena apa? Iya. Apa tidak sengaja atau apa? Kalau terbentuk sih karena gue senang nonton film kali ya. Oh, lu emang orang yang suka nonton film. Jadi kayak keren kali film apa? Kalau gua kan pribadi suka film Jepang ya. Kalau gua Jepang, sama anime kena ya. Gua suka anime ya. Wibu Jepang. Soalnya kadang tuh film Jepang itu nggak ada yang ditutup-tutupin, keterbukaan gitu filmnya. Kalau film Jepang gua sukanya itu. Nah, dari situ ya kan. Iya. Nah, kalau lu suka nonton film apa tuh yang kira-kira sampai bikin anjing gua harus ke videografi nih gitu. Film apa ya? Awal-awal apakah ya banyak sih film kan. Awal-awal film yang gua tonton tuh waktu itu pertama kali gua tertarik dengan sosok Deddy Mizwar. Deddy Mizwar. Naga Bonar. Kenapa semuanya semuanya. Karena apa ya? Kayak filmnya dia tuh ada makna, jadi kayak anjir, dia bisa mempresentasikan film tuh mempresentasikan cerita, makna filmnya itu banyak banget gitu. Gue demen aja dari situ kayak gue pengen nih kayak dia, pengen kayak Deddy Mizwar. Ya. Oh ya, soalnya yang gue tuh juga Deddy Mizwar itu kan juga ngegarap film juga ya, punya rumah produksi juga ya. Iya, dia banyak. Namanya rumah apa gitu gue lupa deh. Ya rumah Deddy Mizwar lah. Ya, sebut lah ya. Deddy Mizwar. Soalnya punya dia. Kalau tadi kan lo bilang Deddy Mizwar. Film pertama Deddy Mizwar yang lu tonton? Itu yang pertama kali gua tonton filmnya dia. Yang membekas lah. Lorong waktu. Tidak siap Haji siap. Enter. Apa
film pertama Apa Deddy film Mizwar Deddy yang Mizwar? lu tonton? Kiamat sudah dekat kali ya. Oh, Andre Taulani ya? Andre Taulani ya? Andre Taulani, oh ya. Si siapa? Saprol ya? Saprol, Saprol, terus si Kipli Kipli. ya. Oke, tahu gue ya. Dan itu film yang membuat Sama- lu akhirnya jatuh cinta sama Ada Deddy lagi. Mizwar. Oh apa? Ada lagi. Pasti Itu banyak sih kalau- Iya maksudnya dari banyak film kan biasanya ada satu pak yang membekas. Anjir ya. Tanah Surga katanya. Wah gue nggak tahu lagi itu filmnya. Sama lagi anjing. Gue juga Iya, nggak tahu. kan, Tanah Surga. Nah, itu Dia itu film layar lebar. film layar lebar. Oh. Yang lebar. Nah, Sama kayak Naga Bonar gitu-gitu ya. iya. Gue tahu dia Naga Bonar, gue tahu. Naga Bonar. Apalagi lu tahu? Dia Deddy Mizwar ya. Ya awalnya dari situ lah. Itu Lu- awalnya dari situ. Lu suka nonton film Deddy Mizwar Iya. sampai akhirnya lu Jatuh cinta sama jatuh videografi. cinta sama Iya. videografi. Sama ada lagi satu Hmm. pas waktu SMA Oke. itu pas kelulusan di syarat kelulusan itu satu kelas itu harus bikin film Pendek. 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 Oke. Dan lu yang ngegarap film itu? Ya kan emang salah satu syarat. Iya, kan? maksudnya dia yang ngepro apa direct ya? Direct. Dia yang direct. Kebetulan karena emang dari kelas 1 SMA gue suka foto gak jelas kan, Iya. gitu lah, gue coba. Ya udah, akhirnya gue suruh jadi sutradara. Oh ya udah, dari situ lah baru mulai kok asik juga. Oh, dari situ lah perasaan asiknya tuh Nah, dapet ya. itu. Perasaan asiknya tuh dapet. Tapi kayak kesusahan maksud gua kalau di videografi itu lu kan ngebikin tuh videonya. Biasanya lu ngebikin alur cerita juga nggak mas? Apa biasanya ada alur cerita dari orang lu adaptasi atau gue pengen bikin juga nih kayak alur cerita kayak gini. Kalau yang waktu itu, yang waktu film pendek itu. garap film pendek. pendek. SMA Film itu pendek. dari temen gua. Oh, dari temen lu. Temen gua yang dia yang bikin skripnya. Mhm. Karena emang abang gua kan maksudnya abang gua itu dia kuliah broadcast. Oke. Akhirnya gua belajar lah dari sama Ya. dia sama abang gua tentang gimana ya teknik pengambilan gambar segala macam. Nah, Ya. dari situlah ayo udahlah gua coba Dan kebetulan sekitar lu juga circle lu Nah, mendukung itu. juga ya benar ya Iya apa-apa. sih, iya sih. Nah itu kalau boleh tahu film pendek pertama lu itu yang lu garap pas SMA itu menceritakan tentang apa tuh? Psycho. Psycho. Iya. Wow. Film Oh, Psycho itu gitu. Psycho. Durasinya berapa menit? Hampir 1 jam durasinya. Itu film apa ya? Ya bisa bilang lama juga, maksudnya kayak Tapi kayak bukan film pendek kok 1 jam kan? Iya. dari bukan short movie sebenarnya. Iya, Indie lebar. movie indie. Iya, benar. Independent Tapi kalau doi. misalkan film-film Sistemnya. psycho gitu ada kayak yang gua tahu ya, kalau psycho itu kan biasanya kayak ada adegan gore-nya tuh. Heeh. Lu Bunuh-bunuh. munculin itu apa gimana? Itunya di film itu. Gua munculin kayak pembunuhannya terus sampai karena gua dikasih skripnya, oh film Psycho nih. Gua ngulik dulu, akhirnya gua nanya ke temen abang gua, gimana sih cara bikin darah Iya, atau gimana? iya. Ya dari situ baru Oh, cara iya, editnya iya, iya, gimana. iya, benar. Seru juga tuh bikin kayak gitu. Tapi asik sih. Maksudnya gua kan yang gua sedikit tahu ya, mungkin ya gua orang awam sih bisa dibilang. Kalau dari videografi itu kan ada yang namanya sinematografi ya. Nah, itu lu lebih condong kemana tuh di ininya, di bidangnya lah di videografi itu ya. Soalnya ada beberapa ini kan turunan ya kan di videografi ada itu kan ya ada. gua tahu kan mungkin salah satu ada sinemato ya kan. Ah. Terus apa lagi deh? Gua nggak tahu dah pokoknya ada videografi itu apalagi ya turunannya. Banyak, Gua tahu banyak. ada sinematografi. Ada sinematografi. Dan lu lebih kemana? Kalau gue sih lebih ke sinematografi sama editornya. Jadi Oh, lu bidang enak. editingnya ya? Iya dapetnya. benar. Udah sepaket. Jadi ketika lu mau bikin video, lu udah tahu nih editnya mau kayak gimana. Iya, jadi lu nggak bingung. Nggak ya kan? bingung. Iya benar. Itu kayak starter pack sih ya. Iya, itu dia. Iya, videografer tuh Harus bisa ngedit bisa juga. ngedit, bener sih. Starter packnya sih itu kalau videografer itu. Dan gini, ketika akhirnya lo kan itu lo bilang pas SMA tuh ya, bikin itu, terus lo ngedalemin. Cara lo mendalami videografi itu apa lo ikut apa kuliah atau emang otodidak apa gimana mas? Gua itu autodidak. Serius otodidak? Autodidak semua. Yang gua inget buat ngedit itu gua cuma dikasih tahu cara ini buat lu masukin video, ngedrag video ke ini buat ngekat, udah cuma di situ. Sisanya udah otodidak? selebihnya gua ya udah Nyari searching sendiri, YouTube segala macem gua lihat aja. Soalnya zaman sekarang apa aja ada sih ya di YouTube, lu mau jadi ngerakit bom aja ada. Tapi kan
2013 rakit Oh iya, bom. 2013 masih minim sih ya, Iya masih minim. minim makanya. Nah itu yang menarik ketika informasi minim, nah lu belajar kayak gimana tuh mas? Ya gue dari Mobile gitu dari orang ke orang apa gimana? gue paling dia Kalau paling di jalan kayak nanya, "Bang, kalau ini cari gimana, Bang ya?" Videoin gimana bang? ya? ya enggak juga. Nah ini menarik ya, gimana? Kalau sekarang kan YouTube, oke, otodidak YouTube. Ah, Kalau lu dulu otodidak gimana? kalau gue dulu gue diam-diam ngebaca Stensil. buku abang gue. Enggak Stensil. juga. Oh iya. Kenapa gue broadcast kan? Iya. Nah, ya udah gue lihat-lihat bukunya dia, gue baca-baca bukunya dia, dari situ aja tuh. Oke. Dari otodidak akhirnya lo berhasil ibaratnya punya sesuatu yang bisa jadi karya dan komersil gitu ya. Iya. Nah, ini menarik ketika otodidak sampai akhirnya bisa komersil tuh gimana mas? Kan perlu validasi tuh misalkan. Ada validasinya itu gimana prosesnya? Portofolio dan lain-lainnya. Kalau portofolio gue juga bingung juga sih ya, gimana ngejelasinnya? Nah, Cuma iseng-iseng serius. Gue cuma Iya. iseng-iseng doang. iya kan iseng-iseng nih. Ah. Nggak mungkin kan iseng-iseng. Iya, Tapi kan nggak akan ada orang yang membayar lu iseng-iseng gue bayar deh gitu. Gue gak ngerti masih serius. Gue awalnya cuma iseng-iseng doang. Kalau enggak gini deh. Gimana? Pelanggan pertama lu nih, Iya. lu dapat uang dari videografi itu siapa itu pelanggan pertama lu yang mempercayakan lu sebagai Iya. videografer di situ? Kan dia Awal- kepercayaan gitu kan. Awal lu dapat nerima uang nih. Fee, karena Iya. lu buat video. Awalnya sih bukan video ya, gue lebih ke editor. Oh, Dari oke. jasa edit, jasa jasa edit. edit. Ya, benar-benar. Ada temen abang gua, gitu. Nih, lu kan bisa ngedit, lu editin nih. Iya. Adalah dari situ, gua editin video dia jadi dan dia suka tuh. Heeh. Ya udah dari situ awalnya. Asalnya lu dapat uang dari edit video Dari itu. edit video Iya, itu. Oke. Itu pun masih SMA, iya SMA kelas 3. Itu pas gila, SMA ya? lama ya. Oke juga sih. Nah, Berapa tahun yang lalu? kalau 13. pelanggan ini Video. video Nah, kalau pelanggan video, gue tuh itu 2017. 2017, oke. 2017 awalnya karena gue waktu kuliah juga kan fotografi film, Iya. cabut di semester 5. Oh, Terus? cabut di semester 5 ya. Oke. Cabut gue. Dinamika lah. Dinamika kehidupan. Dinamika. Cabut di semester 5 lah, gue bilang ya udah, gue tinggalin dulu deh. Oke. Fokus buat ke usaha. Heeh. 2017 saya gue mau nyoba lagi deh. Iseng-iseng lah bikin video Iya. traveling sana sini Iya, sini. Benar. Tiba-tiba temen gue, lu suka bikin video? Iya, kenapa emang? Oke. Ya udah ikut gue yuk ke trip bikinin video. Ya udah, gue bikinin video buat dia suka, dan dari situ Dari situ lah tiba-tiba jalannya. langsung das koneksi, ya udah sampai sekarang. Keren. Ya, terus Kelas. ini kan lu di posisi lu yang sekarang ini, lu udah banyak ngalamin pelanggan Dinamika. banyak lah, Dinamika. pelanggan banyak ya kan. Nah, Iya. dari sekian banyak pelanggan yang pernah masuk ke lu, ada nggak sih yang anjing nih rewel nih, maksudnya apa dari requestnya tuh ini ribet nih kayak gini Iya, nih. iya. Yang paling ribet tuh yang selama lu ngejalanin bidang sebagai videographer itu apa tuh pengalaman lu nih selama ini? Apa ya, kalau gua untuk ngehadapin yang kayak gitu, yang pasti gue jelasin dulu deh ke dia. Gua kasih tahu dulu kalau misalkan, karena apa ya, kalau misalkan video itu kayak lu masih idealis. Oh, Ya, oke. kan? Lu pasti masih idealis. Iya. Lu mau syukur enggak ya udah. Kalau gua nanggepinnya gitu. Sampai sekarang. Oke. Jadi Lu su- jadi pelanggan harus ngikutin idealisme lu dulu nih sebelum Enggak. apa gimana? Enggak idealisme gua. Ah. Pertama gua nanya dulu sama dia, sama Oke. kliennya. Ah. Kira-kira referensinya kayak gimana? Iya. Dari situlah baru gue ikutin dia. Oh. Nah, selama lu ngikutin keinginan klien lu, hal apa yang paling ya Ribet. bisa dibilang ribet sih, unik ya. Unik sih. Ah. Kayak lu bikin wah, video anjir, apa? nih Bion nih maksudnya Ah. nggak baru ini nih Ah. separah Seunik. ini nih ya, Hmm. seunik ini gitu. Video apa tuh yang lu garap? Ih, unik banget nih. Ya mungkin gak usah Entah dari ngikutin konsep. kliennya atau Iya, apa. itu maksud tapi video apa gitu. Ya, apa Konsepnya gitu. apa? Konsepnya apa yang dia minta. Entah dia Tarzan atau apa. atau konsepnya. suruh ngegarap ini kah apa porn video ya. Ya kan namanya orang gak ada yang tahu. Ranger lagi. YP. Apa tuh? Event sih.
kebanyakan Event. video event Event apa? Unik gitu, video event unik. video enggak maksudnya video event dokumentasi event. Iya, kayak apa? Jadi si Full party kah? wow gak full party juga, acara kelulusan lah ibaratkan. Oke. Bisa dibilang acara kelulusan. Jadi dia udah ngasih referensi kan ke gua, oh ya udah gue ikutin dong referensinya dia. Ketika udah jadi tiba-tiba dia minta lagi nih, mas kok ini nggak kayak gini, itu sampai berapa kali revisi gua. banyak maunya. Dulu ya dari awal kan kalau kayak gitu kan gue juga udah punya senjata juga. Iya. Dari apa kan lu ya gue kasih revisi berapa kali, selebihnya lu nggak bisa minta lagi. Iya, biasanya kayak gitu ya, Ada batasannya. Batasan revisi ya. Dan ketika dia udah masih ini, ya mending gue tinggal. Udah. Oh, lu tinggal akhirnya? Iya. Ya ngapain? Iya sih, benar juga. Kalau misalkan di ini juga ya percuma juga. Tapi yang lu kayak lu udah ngeborder nih, kayak misalkan kalau misalkan gua nggak nerima ya kalau ngegarap ini gua nggak bisa nih kok. Ada nggak kayak Ada gitu aturan Iya. terus dari lu yang kayak misalkan gua mau ngegarap video ini sorry itu gua nggak bisa kalau ngegarap video kayak gitu. Entah Ada nggak? video apa, kayak video dewasa, gua Iya. enggak. Biasanya Iya. kan ada tawaran kayak gitu, cuy. Iya. Kita fotografer dewasa atau apa. Itu mah diterima lah gila. Ya kali ditolak. Ya kali video kayak gitu ditolak. Iya sih, gua juga kalau misalnya bisa gua Iya, sih. makanya Iya, kan. bener sih. Bener. Terus apa border ya biasanya batasnya? Nggak ada sih. Nggak ada ya, Nggak beda. ada. Lu Apa lipas aja, aja lu gua. lipas ya. Ya duit pak. Iya sih. Namanya juga. Usahanya sih, Iya kan? mempengaruhi usaha plan itu. Pak. Iya. Paling kalau yang ribet-ribet aja ya. Ya kalau ribet-ribet Produksi aja. itu, Iya. Kayak paling kalau misalnya gua bisa gua handle nih akhirnya ya udah gua nanya seri yang dia di apa ya udah biasa di bagian kayak gitu. Udah. Tapi dalam bervideografi itu patokan lo atau influence lo tuh siapa, Mas? Maksudnya yang lu suka deh, seorang videografer gue suka nih. Dan akhirnya nge-influence lo, mempengaruhi cara editing lo, cara pengambilan angel lo. Itu ada salah satu influencer luar, Sam Calder. Sam Calder namanya. Iya. Dia videografer Tahu. juga. Dia videografer, editor juga. Maksudnya karyanya tuh biasanya apa? Traveling. Landscape. Oh, traveling. Video traveling. Oke. Tapi lebih suka ke traveling. Sebenarnya lebih sukanya ke traveling. Tapi Genre- uangnya tapi di uangnya di wedding. Video wedding. Uangnya bisa dicari kan. Uangnya diambil aja kan. Karyanya dibuat lagi. Karyanya dibuat lagi. Sesuai order aja dulu. Sesuai Sesuai order dulu. order aja. Kalau uangnya banyak bisa bikin karya yang banyak juga, ya kan. Tapi itu kita ngomongin soal kayak tadi kan uang, passion gitu. Yang menarik adalah kayak tempat ini nih. Ini kan adalah keluarga ya, usaha keluarga gitu. Dan lo akhirnya nerusin usaha keluarga tuh. Di satu sisi lo juga ngejalanin passion lo nih. Nah, itu dinamikanya kayak gimana tuh, Mas? Antara lo pasti ngebagi waktunya kan agak gitu. Gimana tuh dinamika antara passion dan meneruskan keinginan keluarga, itu berat juga tuh kan. Berat, karena kan amanat dari keluarga gitu kan. Dan itu dua sisi yang Dua berbeda. sisi yang sangat berbeda gitu. Fotografi, wah ini kuliner, Iya. bisnisnya kuliner di sini. Sementara passionnya di fotografi, videografi, gitu. Gimana dinamikanya, Mas? Menjalani strugglingnya. Iya, apakah ada sempat kayak keluarga menentang passion lu, kayak udah fokus aja di usaha, jalanin, nggak usah inilah videografi gitu, udah fokus jualan aja kayak gitu, apa gimana? Ada sih. Lu dobrak terus lu. Kalau itu sih ada, pasti ada. Pasti ada ya. Titik itu pasti ada ya. Pasti ada. Itu pernah ngalamin ya. Iya. Cuma kalau gue mikirnya sekarang gini sih, passion gue ya udahlah, gue karena di usaha ini pun kadang gue butuh apa ya, kayak lomba lain kali ya. Gue butuh penghasilan Peran yang lain. lain. Iya. Benar-benar. Gue butuh peran lain. Jadi ya udah passion gue buat nutupin peran ini. Ya udah gitu aja gue kira. Oh, jadi saling menutupi lah ya. Saling menutupi. Karena kan kayak kalau usaha ya tahu sendiri kan. Iya, Iya, naik benar. turun. Naik Pasang turunnya, surut ya. pasang Pasang surut surutnya. pasti ada. Dan kayak struggling lu tuh biasanya
dalam perihal apa Mas? Kayak usahanya ini nabrak sama passion lu apa gimana? Kayak entah Mana sih friend maksud lu? bingung gue pernah ngomong ya. Eok juga dengernya agak mencela itu. Kalau ngomong kemana? Gue juga nggak ngerti. Iya Mas, strugglingnya real. Bentur Mister Gaul, ngomong jauh anjing. Malam friend, malam udah malam anjing ngantuk. Kita minum apaan sih? Nggak tahu. Oh, teh. Oh, teh ini, friend. Enak nih teh olong. Ya Coba kayak lu suka ulang, dukanya lah. lu ulang, Suka lu. dukanya, intinya suka dukanya. Suka dukanya Maksudnya, ketika menjalani passion dan amanat dari keluarga, suka dukanya apa tuh? Suka dukanya kalau banyak sih ya kalau suka dukanya, cuma Pasti. kadang ya Itu gua yang nik- menarik kan? Itu yang menarik. Kalau suka duka ya udah gue nikmatin aja. Iya. Gue nikmatin aja. Kayak kadang misalkan lu Kayaknya enggak gitu deh. Kayaknya enggak gini. Kayaknya enggak gitu deh. gitu gimana? Kayaknya agak- pundak berat, kayaknya pundak. Ya agak apa ya, agak terganjal tuh sama yang nikmatin itu. Gua agak terganjal. Gua kurang puas sama jawaban Iya. yang nikmatin aja sih. Gua kurang kayak iya. Kayak ada yang kucing nih, ada yang ini nih. Iya. Ada harus yang di spill gitu. Iya. Ada yang dijabarkan. Hmm. Karena kan kalau kata orang usaha dari keluarga ternyata privilege, Pak. Karena menurut gua enggak kalau kayak gitu. Iya, kata orang umum Nah, kan. kata Katanya orang. kalau lu nerusin usaha orang tua tuh ya udah, tinggal nerusin aja udah ada Enggak. core usahanya. Karena tinggal jalan. menurut gua nggak gitu, karena mungkin gua juga sama ya kayak Iya. Mas Tio ini ya, gua juga nerusin usaha keluarga gua. Tapi kayak orang-orang yang mungkin kayak nerusin gitu, kalau gua pribadi ya, gua ngerasain kayak gua tuh nggak mau ada di bawah bayang-bayang keluarga gua untuk usaha gitu. Gua pengen mandiri, tapi di satu sisi Nggak boleh. kayak keluarga gua tuh pengen udah lu nerusin aja. Gua nggak mau. Kayak gua tuh gua pengen mandiri, gua pengen ngejalanin sesuai dengan apa yang gua mau, dengan usaha gua sendiri, dengan apa ya, kerja keras gua sendiri. Tapi di satu sisi tuh ada keluarga yang ya udah lu udah ada ini, kenapa nggak lu terusin aja begini ya, banyak lah pertentangan kayak gitu. Menurut gue itu bukan dibilang privilege sih, bisa, tapi nggak segampang itu menurut gua. Menurut lo gimana, Mas? Menurut lo? Bener. Ya bener. Terwakilkan yang Terwakilkan. Itu yang gua maksud. Iya, Nah tai. itu. Tai jangan bilang aja. Dijalanin aja, nikmatin tai sih. Iya, terkadang kan orang kan orang awam ya, maksudnya mikirnya kan, lu mah enak, Kebanyakan tinggal orang, nerusin iya. apa usaha keluarga lu, Iya. core-nya udah ada, Iya. tempatnya udah ada, tinggal Udah dijalanin, jadi, iya. lu tinggal kelola aja. Iya, linknya udah ada, ya Hmm. kan? Gimana tuh menurut pendapat dan pandangan Lau Mas terhadap orang-orang yang bilang lu enak tinggal nerusin usaha keluarga? Gimana tuh? Iya. Gitu. Jadi mungkin bisa ngebuka pikiran orang-orang yang berpikir kalau lu keluarga lu punya usaha itu suatu privilege buat lu. Menurut gue sih enggak. Nah, mungkin pandangan Ya, Mas pandangan Tio gimana Mas sih? Tio terhadap Perspektif Iya, Mas Tio. sudut yang- pandang awam. Ya suka bilang apa? Enak ya usaha tuh. Iya. Gak ada enaknya anjing. Serius deh. Gimana tuh? Gimana? Maksudnya Ya, ya gimana ya? seberat apa biar orang tahu gitu? Seberat apa sih Iya. begitu? Biar orang-orang yang awam tuh tahu. Iya. Kan mereka bilangnya enak doang. Iya kan berarti gitu. Sekarang misalnya orang tua lu berarti kan nyerahin ke lu. Iya. Benar. Berarti otomatis tanggung jawab Iya. lu adalah ke orang tua lu. Nah, Benar. Nah, Ya lu harus nanggung dia pertama karena lu yang nurusin. ya, Asli. Sekarang ya. enak dari mana? Nah, iya. Mendingan yang ya orang tua lu masih kerja ya masih enak kan. Lu gak perlu ngebiayain orang tua lu. Iya. Karena dikasih usaha kan. Iya. Ya lu kok dikasih usaha orang tua ya otomatis lu harus balas budi juga dong. Nah, Benar. nah, tuh. Enaknya Sama. di mana? Jadi kita semua punya struggle, nggak ada yang lu mah enak, nggak ada, friend. Benar. Nggak ada. Belum lagi kalau misalkan lu ya namanya masih usaha ya kan. Suka nih gua. Apalagi kuliner Lama-lama ya. kena. Ya, kuliner. Iya. Suka nih gua. Naik turunnya gimana usaha kuliner? Waduh. Gimana tuh? Gini lubang tutup lubang. Ya udah. Iya, Lu pasti. Usaha tuh pasti kayak gitu ya. Kalau
Ya makanya itu, gue beruntung karena ada passion yang bisa nutupin, Yang bisa bantuin kalau Bantuin kalau bisa ketika ada lubang yang terbuka ya. Itu Ada keran lain lah. Ada keran lain. buat iya benar-benar kayak Iya. kayak sekarang nih ya berapa tahun belakangan kan covid nih Benar. itu berdampak banget ya Mas sama usaha lu makanan kuliner. Semua Kacau, sektor Pak. nunduk Iya, sih. semua Ya. sektor kan nunduk nih dan gimana nih dampaknya terhadap usaha lu? Si kuliner ini nih bakso Mas Tio. ya, lu mau nggak mau harus bertahan. Kalau apa ya, cuma ya dua pilihan doang, lu bertahan apa hancur. Iya sih. Apa tutup sih. Kalau gua ya pasti ada yang dikorbanin, Ya, Pasti ya. benar. apalagi kayak ya usaha kayak gini. Iya. Pertama Hmm. orang-orang yang kerja di sini juga, kedua Iya. orang Iya sih, tua, karyawan juga. karyawan juga, orang tua juga. Kan, Iya, itu. kan kayak gini nih. Di pas kemarin pandemi lagi hektik-hektiknya nih kan. Itu kan ya lu kan buka toko kayak gini di mana tuh orang ya makan nggak berkumpul, sementara Iya. pemerintah ngelarang orang untuk berkumpul Nah. dan otomatis usaha lu jadi sepi kan situ. Nah, lu cara bertahan lu Iya. selama pandemi Lewati kemarin iya badai itu, sampai badai besar sekarang tuh, Bang. tempat makan lu bisa tetap eksis nggak yang tadi kayak lu bilang Pilihannya stay cuma- atau hancur. Dan lu bisa memilih untuk stay, Memilih berhasil untuk untuk stay. Gimana? Bisa memaintain Strugglingnya. karyawan lu pula ya kan sampai tetap sekarang lu masih tetap ada karyawan yang ngejaga tempat lu ini. Ininya gimana cara lu survive kemarin di masa pandemi itu tuh? Pasti kena kan? Kepukul kan? Usaha Dan, lu kan? dan videografi Asli. juga kan pasti kepotong juga kan, Hmm. karena ya pasti orang-orang juga Event- mengurangi event nggak mengurangi ada. event, mengurangi wedding ya kan. Iya. Ibaratnya semua keran lu itu Udah tutup. iya dari mengumpulkan orang. Itu dia. Pemerintah melarang itu. Kalau nggak ada rame-rame nggak makan Iya, ya kan. benar. Gimana tuh? Gimana Event tuh? gua ngumpulin orang, tempat makan gua juga ngumpulin orang. Pemerintah nggak boleh ngumpulin orang ya kan. Nah, lu cara survive lu sampai detik ini tempat makan lu masih tetap buka, ya kan? Kita bisa Bisa nongkrong. dibilang bisa selamat lah dari itu ya, dari badai itu. Badai ya. itu badai gede banget tuh. Karena banyak banget usaha yang tutup kan. Banyak banget. banget, banget. Sampai Gimana, perusahaan Mas? besar pun menutup beberapa cabang lah ya, Iya. karena pandemi. Gimana tuh lu akhirnya bisa melewati itu, prosesnya tuh gimana tuh? Mengakalinya, Kalau gua sih mengakali kehidupan kalau kata orang. apa lu kayak by order kah lu nganter ke rumahnya atau Iya. gimana? Gua bertahannya ngorbanin tabungan sih. Beruntung ya, untungnya Itu juga untungnya pilihan sih Iya, itu pilihan pilihan itu, bener, pilihan bener. itu banyak sih yang ngalamin. untungnya kayak ya pas sebelum pandemi gue udah berpikir kayak gue bakal punya resiko yang gede nih. Ya Di udah usaha ini. di usaha ini ya usaha sebenarnya bukan usaha ini juga sih, usaha semuanya Iya, kan. di setiap usaha pasti ada resiko lah. Ya udah pasti gue ya udah gimana caranya gue antisipasi nih yang yang parahnya, Ya, resiko terparahnya. resiko lo. terparahnya, Terparahnya, terburuknya, yaitu akhirnya gue korbanin semua tabungan gue buat bertahan. Ya udah sekarang kayak kuliner kan otomatis lu setiap hari pengeluaran jalan terus, produksi jalan terus, bener. sedangkan pendapatan lu tuh Iya, pemasukan nggak sesuai dengan pengeluaran lu. Iya. Sih, Sulit, itu asli sih. Itu. Itu parah sih. Kayak jomplang banget ya hidup Jomplang lu banget. sebelum sama setelah pas pandemi tuh kacau Parah banget. pandemi, friend. Iya, anjing. Parah. Kekikis. 20 sampai 21 ya, 2020 2021 Iya, ya. 20. Sekarang mulai pelan-pelan ya, Ya, mulai mulai ini lah. growth lah, iya. Mulai growth, mulai balik lah. Hmm. Ya. Dan Betul. setelah semua itu rencana ke depan lo, Mas. Setelah semua dinamika dalam kehidupan, Iya. rencana ke depan lo. rencana ke depan gua nyusun lagi sih, mulai nyusun lagi kayak sebelum Kayak rencana-rencana Rencana. lu, iya, Kayak rencana-rencana lu, sebelumnya. iya. Yang iya. Mempertahankan ini juga tempat ini ya. Oke. sangka tempat lagi. Tapi berarti bakso Mas Tio ini ada cabang lain apa? Oh di sini iya. aja apa dari dulu udah di sini? Dari dulu dulu di sini. Dari orang tua lu buka emang udah di sini. Emang udah di sini, IG-nya apa IG-nya?
Biar IG-nya yang nonton tahu ya. @pondokbakso_mastio. @pondokbakso_mastio 97 ya. 97. Ada di mana ini? Ada di lebih gampangnya sih BTC kali, dekat BTC. Patokannya BTC, samping agen bus maju lancar. Oh, Baksonya enak banget anjing. Tadi gua makan mie ayam bakso. Mie ayam bakso urat. Melintir, Mie ayam bakso. lidah gua melintir makan bakso, mie ayam baksonya. Dan kalau mau videografi bisa panggil Tulus. Gua rencana juga mau ini sih, gua bikin video gua mandi telanjang. Iya kan, gua jarang, gua nggak tahu Alasan. proses gua mandi kayak apa badan gua gitu. tapi dibikin sinematik keren kan? Iya. Soundnya slow-mo banget. Ini pelan ini gua ketek gua yang banyak sulit. di kasih slow mo gitu. Asal. Iya. Adalah mungkin perbincangannya kayak gitu aja dulu, Fred. Iya. Hari ini udah Ya, cukup pokoknya deep lah. Buat Mas Buat Tio, Mas Tio, sukses dilancarkan selalu. lah semua rencana-rencananya, Iya. makin sukses juga nih tempat Iya. baksonya makin Iya, rame. naik turunnya kehidupan Iya. membuat kita semakin kuat, Benar. ya kan? Biar kedepannya tuh kuat terus, Fred. Sama ini Mario sama Teguh. omongan lu kayak tai. Sama ini paling. Apa tuh? Mas, lu buat temen-temen nih yang pengen kayak tertarik juga di bidang sinematografi, videografi. Nah, buat ngemulainya yang bingung cara ngemulainya, Iya, benar. mungkin kayak gua terbentur sama anak-anak sekarang kan kayak videografi alatnya mahal-mahal, ininya segala macem. Gue kayaknya nggak sanggup deh kalau misalkan tapi gue suka gitu, gue punya passion di videografi. Iya. Nah, lu saran-saran lu buat temen-temen yang emang baru mau mulai videografi dan punya passion di videografi tapi kayak masih banyak pertanyaan soal gear kah atau apa segala macam. Dan biasanya kebentur lewat alat Iya. ya, kebenturnya sama alat. Gimana tuh? Gue boleh cerita dikit gak sih? Boleh cerita, boleh, silakan. boleh. Ini tempatnya cerita. Gue kalau misalkan lu masalah Habis masalah besok. alat, Iya. gue pertama kali aja bikin video itu, gue inget banget pertama kali gue bikin video itu gue pakai HP Redmi 5C. Xiaomi Redmi 5C. 5C. Tuh. Gue pakai itu, ya udah pede aja dulu. Bener. Pede aja dulu. Bener. Masalah gear sekarang lu bisa nyewa kok. Iya, banyak alternatifnya. Kalau punya Bener-bener temen yang punya bisa lihat- minjem. Iya, lu ada temen yang punya alat ya udah lu pinjem aja dulu, enggak lu sewa ke dia. Enggak jadi sebelum buat jadi patokan juga kalau masalah gear Iya. ya sebenarnya. Iya. Mungkin intinya asalkan lu nggak malu ya buat Iya. ngomong ya, buat Bener. iya bener sih. Paling itu aja sih Mas ya. Kayak Itu misalkan aja. kalau orang yang pengen mulai anjing ngapain lu? Achievement, Fred. Nggak ada. Iya, oh iya bener Nggak ada nih. gini. Simbolis. Simbolis dari polarisasi Iya. untuk Mas Tio. Yoi. Bangsat dong. Anjing anak fotografer banget tuh Iya. tadi. Salah. Iya, harus Videografer. gitu. Ini simbolis. Videografer Simbolis. ternama calon. Oh. Oke. Untuk bakso Mas Iya, Tio. simbolis. Astaga, bang. Aduh. Bentar lagi bakso orang ya. Aduh, anjing. Apaan tuh? Terus Iya paling gitu ya, Apaan? kayak teman-teman yang mau ngejalanin videografi, jadi Ya, ya lu nggak perlu kayak- terpaku sama gear lah. Iya. Banyak alternatifnya kayak Mas Tio aja memulai dengan kamera handphone lah kan. Bisa dibilang lu memulai videografi itu Handphone. dengan kamera handphone. alat yang sangat minim. Iya. Kamera HP. Awalnya pakai handphone, terus gue nabung buat beli kamera apa sih dulu tuh? E-cam namanya. Kamera GoPro. Oh, yang kayak GoPro Iya, ya? kayak GoPro Kayak gitu. GoPro ya. Action cam lah, Action action cam cam jatuhnya. ya. Ya udah, dari situ awalnya udah dari awal cuma gitu dong. Intinya kalau lu ada mau sih Di mana Iya, ada dan kemauan ada gengsi, jalan. iya, dan Ada nggak jalan. gengsi pasti ada jalannya sih. Ada Ya sih jalan. gue ya kayak gitu juga sih. Bener, fight terus. Walau- Ya, begitulah. Apa nih? Lu mau ngomong apa tadi? Fight terus intinya. Jangan kalah sama kehidupan, Pre. Benar. Jangan kalah sama kehidupan. Asli, Iya kan? asli. Benar. Ya udah, begitu ya, Pre. Malam ini penuh dengan kata-kata bijak dari Mas Tio. Gak ada kata bijaknya anjing. Lu abis nonton ini langsung datang ke sini. Pondok Bakso Mas Tio 97. Patokannya apa tadi? Patokannya agen bis maju lancar. Agen bis maju Agen lancar di bis maju sebelahnya. lancar, ya. Sebelahnya. Untuk Mas Tio sukses selalu. Sukses selalu pokoknya.
buat lu Semuanya. juga lah, buat Semuanya. semuanya lah. Buat kita semua, Semuanya. sukses. Semuanya sukses terus. Ya udah. Thank you.